Iman itu dapat dilihat dari 3 aspek atau 3 bagian. Yang pertama adalah iman secara, yang kedua iman tindakan, dan yang ketiga adalah iman pengharapan. Kita tidak mungkin bisa memiliki iman tindakan kalau tidak lebih dahulu kuat di dalam iman sejarah. Apalagi kalau kita tidak memiliki iman sejarah, kita tidak punya iman pengharapan yang kuat, saudara. Iman sejarah artinya kita meyakini dan menerima serta mengakui bahwa 2000 tahun yang lalu anak tunggal Bapa berinkarnasi menjadi manusia, lahir di kota Bethlehem, dalam segala hal disamakan dengan kita manusia, menderita di dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Inilah iman sejarah. Meskipun pada waktu itu saudara dan saya tidak berada di sana, tapi kita menerima, kita meyakini, dan kita mengakui fakta sejarah ini, saudara. Waktu kita menerima, mengakui, meyakini fakta sejarah ini, bukan berarti kita memperlakukan Tuhan seperti benda mati atau benda bersejarah, saudara. Karena Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang hidup, yang menyertai kita. Karena Ia sendiri berkata menjelang amanat agungnya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman." Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Konteks pernyataan Tuhan Yesus ini adalah untuk memuridkan semua orang. Dengan cara apa memuridkan? Dengan cara mengubah dan menjadikan orang percaya seperti dirinya. Itu maksud memuridkan. Yesus memuridkan artinya Yesus ingin mengubah dan menjadikan orang percaya seperti dirinya. Jadi keyakinan dan pengakuan Yesus adalah Tuhan bukan hanya dalam pikiran kita, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Bukti tindakan nyata adalah kita belajar hidup dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Di balik kita jatuh bangun, kita makin kuat untuk bangun berdiri sampai kita bisa menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Inilah inti kekristenan. Inilah inti atau isi dari keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Dimana kalau kita tahu, kalau kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita berjuang, bertindak dan bersikap sama seperti Yesus pernah berjuang 2000 tahun yang lalu, saudara. Jadi kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan, bukan karena Dia Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kita. Yang lebih penting adalah kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kita harus mempercayai bahwa Dia Tuhan yang sanggup mengubah karakter kita. Dia Tuhan yang sanggup mengubah karakter kita. Kalau kemahakuasaan Tuhan Yesus hanya dihubungkan dengan mujizat, maka saudara,
orang percaya tidak akan memiliki kualitas karakter seperti yang Tuhan inginkan. Padahal kedatangannya ke dunia untuk menyelamatkan manusia, itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan karakter kita. Menyelamatkan karakter kita, karena nanti ketika kita menghadap Tuhan, yang dilihat adalah kualitas karakter yang kita miliki, bukan yang lain. Kan kalau kita tahu belajar sejarah Alkitab, sebelum Yesus turun ke dunia berinkarnasi menjadi manusia sekalipun, saudara, sudah terjadi kesembuhan, sudah terjadi mujizat, bahkan orang mati dibangkitkan. Nah, kalau urusan kita ikut Tuhan hanya untuk mengejar mujizat, untuk mengejar kesembuhan, bagaimana karakter kita bisa berubah, saudara? Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, tetapi kan Alkitab berkata sendiri bahwa oleh bilur-bilurnya Yesus telah menyembuhkan kita. Saudara, pernyataan di dalam kitab Petrus ini tidak ada hubungannya dengan kesembuhan jasmani, karena konteks ayat tersebut adalah keterlepasan manusia dari kodrat dosa. Dan hal itu hanya bisa terjadi kalau kita meneladani hidup Tuhan Yesus, saudara. Karakter dosa kita tidak bisa terlepas kalau kita tidak mau meneladani hidup Tuhan Yesus. Mari perhatikan kata sembuh dalam kalimat tersebut yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Bukan sembuh secara fisik, bukan sembuh secara fisik. Kalau kesembuhan secara fisik digunakan kata bahasa Yunaninya kalos atau terapeuo, terapi. Itu kata sembuh secara fisik. Tetapi waktu Petrus berkata oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, itu bahasa aslinya adalah aiomai, artinya karakter yang diubahkan atau karakter yang disembuhkan. Nah, masalahnya pada waktu itu, saudara, banyak orang Yahudi, khususnya pemuka-pemuka agama, merasa sudah baik, dia tidak perlu berubah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Kalau kita merasa sakit, saudara, merasa sakit, artinya belum menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan. Maka logikanya adalah kita berurusan dengan Tuhan bukan untuk mengejar mujizat, tetapi kita berurusan dengan Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kita di dalam waktu yang sangat singkat yang masih kita miliki ini, untuk kita bisa berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan, saudara. Disinilah kita mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti kita mengikut seluruh jejak hidupnya, yaitu sejak ia lahir di Nazaret sampai ia mati di Golgota. Seluruh hidupnya. Kita tidak boleh setengah-setengah mengambil hidupnya. Masalahnya banyak orang ikut Yesus hanya ketika Yesus membuat banyak mujizat. Bahkan saudara, banyak orang ingin ikut Yesus setelah peristiwa salib. Setelah peristiwa salib, mari dengarkan apa yang saya katakan. Kalau ikut Yesus ketika ia membuat banyak mujizat, kita tidak bisa mengikuti Yesus, mengikuti jejaknya secara utuh, saudara. Seperti bagaimana ia bereaksi ketika mengatasi godaan iblis di padang gurun. Bagaimana ia menghadapi orang-orang yang melawan dia dan bereaksi ketika mereka melawan dia. Bagaimana ketaatannya, ia menunjukkan ketaatan yang sempurna ketika di Taman Getsemani. Kalau ikut Yesus setelah peristiwa salib, tadi ikut Yesus hanya sepotong-sepotong, tidak seluruh. Lah, kalau ikut Yesus setelah peristiwa salib, tidak ada yang bisa kita contoh dari Yesus, karena Yesus sudah menjadi Tuhan, saudara. Yesus sudah menyelesaikan seluruh tugasnya. Kalau Yesus jadi manusia sama seperti saudara dan saya, hal itu berarti Tuhan mau kita meneladani hidupnya sama seperti dia sudah menjalani hidupnya 2000 tahun yang lalu dalam konteks hidup yang kita jalani. Makanya saudara, di sini kita mengerti yang tadi saya katakan, ada 3 aspek, 3 bagian dari iman. Iman sejarah, iman tindakan, dan iman pengharapan. Di sini kita harus mulai lebih dahulu.
Iman sejarah kita harus cukup. Kita tidak mungkin bisa memiliki iman tindakan kalau iman sejarah kita tidak cukup. Karena yang kita contoh adalah bagaimana menjalani Yesus menjalani hidupnya ketika ia mengenakan tubuh daging sama seperti kita 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu saudara, kita harus mengenal sejarah kerajaan Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, khususnya apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa meneladani hidupnya. Kita harus secara utuh mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Tidak boleh kita mau yang kita senang, maka kita mengatakan Tuhan hebat, Tuhan baik. Ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita inginkan, kita tetap berkata, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setia kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini cepat berlalu, bersamamu di awan-awan, kuasa kuasa wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Kita harus mengikut Tuhan secara lengkap dan utuh dari Nazaret sampai ke Golgota. Karena hanya dengan cara ini kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan Tuhan Yesus ajarkan, supaya kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang benar, saudara. Kita harus membayangkan dalam mengikut Tuhan seolah-olah kita mengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia. Dan setelah itu kita belajar untuk mengaplikasikan ajaran dan teladan Tuhan Yesus dalam hidup yang kita jalani hari-hari ini. Jadi tidak cukup kita mengatakan, Tuhan aku percaya Engkau, Tuhan Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau segalanya bagiku. Masalahnya ketika kita mengatakan Engkau segalanya bagiku, aku percaya kepadamu. Masalahnya begini, apakah kita sedang berjuang untuk menjalani hidup sama seperti Yesus berjuang di dalam melakukan kehendak Bapa di sorga? Jadi kita harus memiliki pemahaman yang cukup tentang iman sejarah, saudara. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang cukup tentang iman sejarah, maka Tuhan akan menggarap kita melalui berbagai macam peristiwa sampai kita bisa memiliki iman tindakan. Di tengah-tengah jatuh bangun ketika kita memahami kebenaran untuk mempraktekannya, di situ kita akan melihat dan mengalami secara pasti bahwa kita sedang dididik, diajar, dibentuk oleh Tuhan melalui peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Disinilah kita menyadari pentingnya untuk diperlengkapi kebenaran. Karena jika tidak diperlengkapi kebenaran, kita hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam mulut kita, tapi sikap kita tidak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara. Kita tidak menunjukkan dengan sikap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan kita mengikut Tuhan dengan tujuan untuk memanfaatkan kuasa-Nya. Kita ikut Tuhan hanya tujuannya untuk supaya kita memperoleh kuasa-Nya, saudara. Kita tidak mau meneladani hidupnya. Sebenarnya, saudara, kalau kita mau jujur berkata, kita ini tidak layak menerima yang baik dari Tuhan. Saya ulangi ya. Kita ini tidak layak
menerima yang baik dari Tuhan. Karena sebenarnya kita harus berkata jujur dengan diri kita sendiri. Kita ini orang yang bejat. Kita ini orang yang rusak. Kita sering memberontak kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah mengampuni, dan Tuhan sudah menerima, maka kita harus menghargai kesempatan yang begitu mulia yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Satu, membangun hidup seperti yang Dia mau. Berapapun harga yang harus kita bayar. Saya ingin mengajak saudara untuk membayangkan saudara, kalau kita menghormati dan mengasihi sosok tertentu, maka demi penghormatan kita kepada sosok tersebut, kita rela melakukan apa saja. Rela melakukan, melepaskan bahkan hidup kita. Jangankan cuma menderita demi orang yang kita hormati dan kita sayang. Kita rela mengganti. Kita rela mengganti nyawanya. Mari kita lihat bersama saudara. Sebuah kisah, kalau kita lihat, saudara, saya yakin pernah melihat kisah dalam dunia persilatan. Itu kisah nyata, saudara. Di mana pala hulu balang raja itu membela raja sampai nyawanya, saudara. Sampai nyawanya. Padahal raja itu tidak berbuat apa-apa untuk dirinya, saudara. Ya. Tidak berjasa apa-apa untuk dirinya. Kalau Yesus sudah rela mati bagi kita, mestinya kita harus lebih berani berbuat apapun untuk beliau yang sudah rela mati bagi kita. Kalau kita sudah memenuhi iman secara memadai, saudara. Dan kita berjuang mempraktikkan iman yang kita pahami itu dengan tindakan dan dengan penuh ketekunan, maka kita baru bisa memiliki iman pengharapan. Kita baru bisa memiliki iman pengharapan. Iman pengharapan tidak otomatis timbul, saudara. Bukan kita yang meng-create, bukan kita yang berjuang. Yakinkan dalam diri kita bahwa kalau kita meninggal kita akan masuk surga. Bukan. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang semu. Karena iman yang benar itu pasti membuat kita bersentuhan secara langsung dengan Tuhan. Dalam keadaan inilah hidup kita makin berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan mendidik dan membentuk kita melalui berbagai peristiwa yang kita alami. Baik susah maupun senang, baik menderita maupun bahagia, Tuhan membentuk kita melalui berbagai peristiwa hidup. Kita memiliki pengalaman, dididik, dibentuk, diajar oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam keadaan inilah, saudara, saya mau katakan, kita makin mencintai Tuhan dan kita makin memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Jika suasana jiwa seperti ini terus kita bangun dengan konsekuen dan konsisten, maka hidup kita makin berubah dan berbuah. Dalam keadaan inilah kita makin memiliki pengharapan yang sangat kuat bahwa kita bisa bersama-sama dengan Tuhan nanti di kehidupan kekal. Kenapa? Karena inilah pengharapan yang sudah teruji. Pengharapan inilah sudah teruji. Dan pengharapan seperti ini timbul hanya melalui, seperti saya katakan, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Roma 5 ayat 4 sendiri mengatakan demikian. Paulus mengatakan dalam Roma 5 pasal 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu akan muncul atau berbuah, saudara, setelah melewati banyak pergumulan dalam menghadapi tekanan maupun godaan. Pengharapan itu tidak muncul secara otomatis, tapi melewati perjalanan kita dilatih, dididik, diajar, dan dibentuk oleh Tuhan. Melewati berbagai macam tekanan hidup dan godaan-godaan yang kita alami.
di mana kita berjuang di tengah-tengah tekanan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dalam menghadapi tekanan dan godaan itu. Keadaan inilah yang disebut sebagai tahan uji. Tahan uji. Saya ulangi, dalam keadaan inilah kita memiliki pengharapan yang sangat kuat bahwa suatu saat nanti kita bersama dengan Tuhan. Bila waktu ini cepat berlalu bersamamu di awan-awan, pandang dan mesra wajah agungmu, puaskan kerinduanku. Bapak, Ibu, Saudara, hanya ketika kita memiliki iman pengharapan, meskipun kita sedikit trembling ketika kita mengalami tekanan, tapi kita punya keyakinan bahwa kita tetap akan bersama Tuhan, bahkan bersama dengan orang kita kasih suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Saya kira tahun-tahun belakangan ini tidak ada orang yang lebih kuat berbicara tentang pengharapan ini seperti saya mengatakannya, saudara. Pernahkah saudara merenungkan suatu hari, cepat atau lambat, bahkan kita tidak pernah ketahui, kita akan berpisah, saudara. Dan ketika kita berpisah pasti sedih kalau kita saling mengasihi. Dan pernahkah saudara merenungkan bahwa perpisahan ini hanya sementara? Suatu saat kita akan berjumpa kembali dalam kemuliaan Bapa, tapi harus kita bangun di sini. Harus kita bangun di sini. Sementara kita menjalani hidup di dunia ini bersama dengan orang yang kita kasih. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau tidak pernah alami yang namanya kesengsaraan, saudara, baik itu godaan dosa, menolak godaan dosa itu sengsara, dan bertahan dalam menghadapi tekanan, bagaimana kita punya ketekunan, saudara? Bagaimana kita punya ketekunan? Dari ketekunan itulah baru menghasilkan tahan uji. Dari tahan uji baru menghasilkan pengharapan. Orang yang tidak pernah menderita bersama Tuhan Yesus tidak mungkin bisa memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah hidup Kristen yang sejati, saudara. Saudara bersyukur saudara pernah menerima kebenaran ini. Karena kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah bisa kembali dengan sia-sia. Dulu kalau kita bicara Yesus itu Tuhan, kita langsung menghubungkan dengan kuasa Tuhan yang sanggup mengatasi seluruh masalah hidup yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya kalau kita mau jujur berkata, pemahaman ini dan keyakinan ini mengandung unsur oportunis, bahkan cenderung manipulatif. Karena sebelum kebangkitannya, Yesus pun alami banyak penderitaan. Dan itulah yang harus kita teladani. Bahkan kalau kita melihat setelah itu, setelah Yesus naik ke surga, jemaat mula-mula alami sengsara dan aniaya, saudara. Jemaat mula-mula alami sengsara dan aniaya. Dan kita tahu bersama, Yesus tidak menolong mereka. Seakan-akan Yesus tidak berdaya untuk mengatasi ketidakadilan itu. Hanya Saulus yang didatangi oleh Tuhan Yesus secara pribadi di kota Damsyik.
Dan kita harus tahu kenapa sampai Saulus didatangi secara pribadi. Pada waktu itu, Saulus menganiaya jemaat karena dia tidak tahu siapa Yesus, saudara. Hanya dasar cintanya yang luar biasa kepada Elohim Yahweh. Itulah yang membuat dia menganiaya. Kenapa ada orang yang disebut Tuhan, yang diakui sebagai kurios oleh pengikutnya. Wah, itulah yang membuat Saulus menganiaya jemaat. Jadi ketika ia mendengar Yesus itu adalah Yahweh, ia menganiaya mereka karena ia tidak tahu Yesus adalah pribadi kedua dari Elohim Yahweh, pribadi Bapa dan pribadi Anak, saudara. Tetapi saudara, Nikodemus mengakui Yesus berasal dari Allah, saudara. Mengakui sendiri bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Tapi ia lebih memilih mempertahankan kehormatannya di mana orang Yahudi, di mata orang Yahudi, daripada mempertaruhkan jabatan demi mempercayai Yesus, saudara. Maka dia datang kepada Yesus malam-malam, sembunyi-sembunyi, dan mengaku kepada Tuhan, Engkau Tuhan. Sedangkan Paulus tidak. Paulus tampaknya melawan Yesus. Paulus tampaknya melawan Yesus karena Paulus tidak tahu Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Anak. Jadi meskipun ia menganiaya jemaat, ia masih memiliki motivasi yang benar untuk membela Yahweh, saudara. Oleh karena itu, Yesus perlu turun secara pribadi kepada Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan ketahuilah saudara, setelah Saulus berubah menjadi Paulus, memberi hidupnya untuk dibaptis, kemudian mengikut Tuhan Yesus, kita tahu dari Alkitab, Paulus mengalami jalan salib Tuhan Yesus. Paulus dianiaya di mana-mana, alami penderitaan yang hebat. Seperti ia dirajam, disiksa sampai mati, nyaris mati, akhirnya dipancung kepalanya. Tapi Yesus tidak membelanya. Yesus tidak membelanya. Inilah Tuhan kita yang mau mengajak kita mengikuti jalan salibnya. Tidak ada jalan mudah, saudara, untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena mengikut Tuhan Yesus berarti, saya katakan sekali lagi, mengikuti jejak hidupnya secara lengkap. Dari kelahiran sampai kematian dan kebangkitannya. Itulah mengikuti jejak hidup Tuhan Yesus. Jangan hanya ikut Tuhan pada waktu ia membuat mujizat. Tetapi ketika ia ada di Getsemani, terseok-seok di jalan Via Dolorosa, bahkan ketika ia harus naik di atas kayu salib, kita pun harus ikuti jejak hidupnya, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh ikuti jejak Yesus, saudara, maka kita akan alami apa yang Yesus alami dalam konteks yang kita jalani setiap hari. Jadi kebenaran yang kita terima dan pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu membuat kita kuat menghadapi pergumulan hidup dan membuat kita mampu meneladani hidupnya. Paulus berjuang meneladani hidup Tuhan Yesus. Sekali lagi, Paulus berjuang dengan serius meneladani hidup Tuhan Yesus. Makanya ia berkata, supaya aku sama seperti dia dalam kematiannya. Dalam kematiannya. Mungkin saudara bertanya kepada saudara, saya, tetapi Tuhan juga Tuhan yang dahsyat kan Pak, Tuhan yang luar biasa, yang selama ini diklaim di dalam ibadah-ibadah. Saudara, kita tidak usah mengklaim, kita tidak usah mendeklarasi bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia tetap Tuhan yang dahsyat dan luar biasa tanpa kita klaim sekalipun. Tanpa kita deklarasi, dia tetap Tuhan yang hebat. Jadi kalau kita bicara mengenai Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, nanti pada waktu kerajaan Tuhan ditegakkan, karena saat itu bukan hanya kita, tetapi semua orang akan benar-benar melihat kedahsyatannya Tuhan kita. Hari ini saudara,
biar kita memilih untuk mengikuti jalan salibnya. Bukan kuasanya yang spektakuler dan kita membuat festival untuk menunjukkan kuasanya. Karena hanya dengan cara inilah saudara, karakter kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Karakter kita bisa berubah saudara. Kalau saya berkata ini, selalu saya katakan, saya orang yang sulit berubah. Saya orang yang keras kepala, tapi melewati pukulan demi pukulan, saya harus berubah. Bukankah Tuhan Yesus sendiri Pak berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya? Saudara, memang tanda-tanda itu akan menyertai kita, tetapi tidak permanen. Ingat, tidak permanen. Hanya ketika dibutuhkan tanda-tanda itu menyertai. Dan tidak perlu seorang hamba Tuhan yang hebat. Karena sejarah mencatat ada tahun-tahun di mana orang Kristen tidak pernah membuat mujizat, saudara. Tidak pernah membuat mujizat. Bahkan alami aniaya, terpinggirkan, diperlakukan dengan sangat rendah. Ya, dipermalukan sebagai pecundang, sehingga menjadi orang-orang yang outcast, terpinggirkan. Terpinggirkan. Mereka beribadah di katakombe, kubur-kubur. Bahkan Paulus berkata, saudara, mereka seperti sampah dunia. Sampah dunia. Tetapi yang luar biasa, mereka tetap setia. Mereka tetap setia mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus. Dan dengar baik, saudara, kesetiaan inilah yang membuat mereka dimuliakan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita pasti akan alami yang namanya penderitaan. Tapi dengar baik, di tengah penderitaan apapun itu, kita tahu dengan pasti ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan beri kalau kita sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita melihat bagaimana Tuhan membela kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan dengan hikmatnya memberi penghiburan kepada kita, sampai kita memiliki keyakinan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun tidak bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Tuhan. Keyakinan ini harus kita miliki, saudara. Hanya melewati perjalanan bersama Tuhan. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Melalui kematian Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Tujuan diperdamaikan supaya apa? Selalu saya ulang-ulang, supaya kita bisa dibentuk dan berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena hanya dengan cara ini, kita bukan cuma sekedar berdamai dengan Allah, tetapi kita juga dapat bersekutu dengan Allah. Dan orang yang memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, saudara, tetap akan terpelihara damai sejahtera. Tetap akan terpelihara damai sejahtera. Kita tidak bisa berdamai dan memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan kalau karakter kita tidak berubah, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita punya musuh yang kejam secara pribadi, saudara. Bukan orang, tapi kuasa kegelapan yang seringkali membuat kita menunda-nunda pertobatan, dan kita cenderung menganggap kita sedang berjuang, tapi sebenarnya kita belum berjuang. Maka kadangkala Tuhan pukul kita dengan berbagai macam peristiwa, apapun peristiwa itu, supaya kita tahu, waktu kita mendengar, waktu kita melihat, ternyata Tuhan menghalau musuh kita yang kejam. Melalui peristiwa ini, kita bersyukur untuk hikmat Tuhan yang luar biasa, yang mendidik dan mengajar kita. Jangan sia-siakan ajaran didikan Tuhan dalam berbagai kelemahan kita.
Karena itulah yang membuat kita berubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita dibenarkan saudara, atau dianggap benar, hal itu berarti kita harus bertumbuh sampai benar-benar berkeadaan benar. Kalau karakter kita semakin benar, maka kita akan dipercaya oleh Tuhan untuk membuat orang lain alami perubahan sama seperti kita mengalami perubahan. Maka saudara, kebenaran demi kebenaran yang saya sampaikan di balik mimbar, itu adalah melewati perjuangan berjalan bersama Tuhan. Bukan cuma sekedar kemampuan kognitif yang disampaikan. Akan beda. Kenapa? Karena itu akan membawa saudara juga berubah sama seperti saya berubah. Kalau cuma pengetahuan kognitif tidak akan merubah orang, maka saya katakan pada Tuhan, aku siap untuk dipakai sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidup. Masalahnya banyak orang Kristen menganggap kalau sudah percaya Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat, merasa sudah berdamai dengan Tuhan, saudara. Bukan. Kita memang diperdamaikan dengan Allah, tapi belum benar-benar berdamai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita masih hidup di dalam dosa, apapun bentuk dosa itu, ini saatnya kita berjuang untuk menanggalkannya. Jangan sampai dosa itu mengikat kita, sampai kita tidak sanggup untuk melepaskan ikatan itu. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, saya jatuh bangun. Kalau saudara tetap bertekun hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mendidik kita melalui peristiwa-peristiwa hidup, sampai kita bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkan dosa itu, apapun bentuknya. Apapun bentuknya, saudara. Karena apa? Karena kita menerima kebenaran itu seperti sebuah makanan rohani untuk manusia rohani kita. Kalau kita lebih banyak memberi makanan rohani kepada manusia rohani kita, maka daging tidak sanggup untuk menuntutnya, saudara. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita terus memberi makan kepada daging, maka daging lebih kuat untuk menguasai hidup kita, saudara. Daging menguasai hidup kita lebih kuat. Makanya kenapa terus diulang, kita harus berjuang terus-menerus untuk hidup makin berkenan. Karena keadaan inilah yang membuat kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita, seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya ulangi ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita bersama menderita bersama orang yang kita hormati dan kita sayangi, kita tidak merasa menderita, saudara. Kita tidak merasa menderita. Bahkan kita merasa bangga karena kita bisa ambil bagian dalam penderitaan orang yang kita hormati dan kita sayangi tersebut. Demikian juga kalau kita sangat menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan, maka kita mau dan bersedia ikut menderita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman kita mengenai iman sejarah harus cukup. Harus cukup. Karena hanya ketika kita memiliki iman sejarah yang cukup, kita memiliki potensi untuk bertindak dengan benar. Mengapa di sini selalu terus ditekankan belajar kebenaran? Setiap pagi ada kebenaran-kebenaran yang datang melalui handphone saudara. Meskipun itu hanya beberapa menit, tapi itu jadi makanan rohani buat saudara dan saya. Belum lagi buku bacaan, khotbah-khotbah yang disampaikan melalui mimbar ini, itu memberi makanan rohani. Itu membuat kita memiliki pemahaman iman sejarah yang cukup. Karena itulah yang membuat kita memiliki potensi untuk bertindak benar. Jika kita
berjuang, bertindak benar, maka tumbuh pengharapan. Dan pengharapan yang didasari oleh iman yang benar itu tidak akan mengecewakan kita. Karena kita tahu, kalau putra tunggal Bapa saja diberikan kepada kita, apalah artinya yang lain, saudara? Apalah artinya yang lain? Mungkin saudara bertanya, tapi Pak, aku mau bahagia sekarang. Aku mau bahagia sekarang. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya tidak bahagia. Betul? Saya ulangi, tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia. Bapak ingin kita bahagia, tapi dengar baik, bahagia menurut ukuran Bapak, bukan menurut keinginan kita. Bahagia menurut yang Bapak rancang, bukan bahagia menurut keinginan kita. Dunia ini mengajarkan bahagia versi dunia, tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahagia versi Tuhan. Inilah yang harus kita cari, inilah yang harus kita kejar sampai kita punya keyakinan kita tidak dapat dipisahkan oleh kasih Tuhan. Jika hidup dalam jalan-jalan Tuhan, saudara, kita akan alami bahagia sejati yang tidak bisa diberikan oleh apapun dan siapapun selain Tuhan. Tuhan juga menjanjikan dunia yang jauh lebih baik, dunia yang sempurna. Selalu saya ulang-ulang, saya kira kalau orang sedang menghadapi tekanan hebat karena entah itu kematian atau perpisahan dengan orang yang dikasih, dia bisa menghayati ada dunia yang lain yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Tapi seharusnya tidak perlu kita mengalami tekanan hebat akan berpisah baru kita bisa menghayatinya. Dan seharusnya kita menaruh pengharapan kita pada kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sediakan itu. Tapi untuk bisa meraihnya kita harus mengikuti jejaknya, saudara. Karena kalau putranya yang Bapak kasih itu diberikan kepada kita, hal itu bukan berarti darahnya yang menyucikan kita, bukan itu saja, tapi hidupnya juga harus menjadi hidup kita. Bukan cuma oleh darahnya kita didamaikan selesai, bukan, tapi hidupnya harus menjadi hidup kita. Makanya dia menjadi manusia sama seperti kita, memberi teladan bagaimana menjalani hidup sama seperti yang Bapa inginkan. Jangan cukup puas hanya kita yakin darahnya menyucikan, tapi kita tidak punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau hidupnya tidak menjadi hidup kita, kita tidak mendapat mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan, saudara. Mumpung kita masih punya waktu dan kesempatan untuk berubah, seharusnya kita gunakan kesempatan yang sisa ini untuk berubah. Kalau dikatakan kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, ya, tadi di dalam Roma 5 ayat 5, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Hal itu berarti, saudara, kita pasti akan merasakan kasih Tuhan itu. Kita pasti akan merasakan kasih Tuhan itu, sehingga kita yakin bahwa Dia ingin bertemu dengan kita. Bukan hanya kita yang ingin bertemu dengan Dia, tapi Dia pun ingin bertemu dengan kita. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Masalahnya adalah, apakah kita sungguh-sungguh ingin merindukan Dia? Apakah kita sungguh-sungguh ingin merindukan Dia? Makanya Alkitab berkata, ajar kami menghitung hari-hari, supaya kami bisa memperoleh hati yang bijaksana. Artinya, saudara, menghitung hari-hari, mendaftar secara resmi. Setiap hari yang kita jalani itu adalah hari dinas saudara dan saya, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, saudara, Tuhan Yesus bukan cuma sekedar memberi darahnya kepada kita di atas kayu salib, tapi Dia juga memberikan hidupnya untuk saudara dan saya teladani. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus berjanji menyertai saudara dan saya, tujuannya itu mendidik kita sampai kita bisa meneladani hidupnya. Seolah-olah, saudara, kalau Tuhan berkata, aku menyertai kamu, seolah-olah Tuhan itu ingin berkata begini, aku ingin kamu memiliki hidupku, supaya ketika hidupmu berakhir, Bapakku menemukan kamu sama seperti aku. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan seharusnya kita juga memiliki keinginan yang sama seperti keinginan Tuhan. Ayat yang terakhir, Roma
8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang kita lihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang menanti, orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun, saudara. Inilah yang harusnya kita harapkan, yaitu dimuliakan bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang yang kita kasih. Pengharapan ini timbul hanya ketika kita lebih dahulu memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran. Setelah itu kita berjuang untuk bertindak, menghidupi kebenaran yang telah kita pahami dalam keseharian. Dalam keadaan ini, saya ulang sekali lagi, kita baru bisa memiliki iman pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, kalau aku disuruh memilih mati atau hidup, aku pilih bertemu Tuhan. Aku pilih bertemu Tuhan. Tapi kalau aku harus hidup, hal itu berarti aku harus bekerja, memberi buah.